Indra udah sempat diterangin belum materi dari pertemuan pertama sampai UTS? Atau hanya beliau ngasih tugas-tugas saja? Kasih tugas Pak kalau nggak salah Mas. Berarti sampai saat ini belum pernah ada mungkin classmate ya? Iya Pak, beberapa pertemuan yang kosong. Udah paling kalau dari saya ngelanjutin dari sesuai jadwal ya, dari pertemuan ke-8 sampai selesai untuk menggantikan beliau. Mungkin bisa saya mulai sih dari sebentar. Bentar ya. Sebentar ya, saya keluar browsernya dulu. Iya Pak. Share screen. Share screen. Sudah terlihat belum screennya? Apakah screennya sudah terlihat? Sudah Pak. Ya. Ya Pak. Ya, terima kasih untuk konfirmasinya. Untuk pertemuan ini mungkin nggak terlalu banyak ini ya, paling sebentar. Materi yang akan saya bahas kurang lebih sekitar seputar penjadwalan proses dan juga algoritma penjadwalan proses. Mungkin saya akan teranginnya secara sekilas ya, karena akan lebih
di penjadwalan prosesnya hanya seputar dia pengertiannya aja. Nah, nanti di algoritmanya itu lebih banyak ke perhitungan bagaimana CPU itu menjalankan proses sesuai jadwal, atau dikenalnya itu CPU scheduling. Nah, itu kurang lebih ada yang dengan yang paling sering digunakan itu ada RR atau round robin, terus ada SGR, kemudian satu lagi ada kalau nggak salah itu FCSS, terus ada round robin sama SCF atau SGN nanti yang akan dibahas. Ya, sekilas tentang penjadwalan proses itu pada CPU. Nah, di sini yaitu aktivitas dari proses manager yang menangani penghapusan dari proses yang sedang berjalan dari CPU. Nah, dan kemudian di sini itu ada pemilihan proses lain berdasarkan strategi tertentu, atau bisa saja dari pengurutan proses. Misalnya ada beberapa proses yang akan dijalankan secara bersamaan, misalnya proses A, proses B, kemudian terakhir misalnya proses C. Nah, pada tiap proses itu mana yang terlebih dahulu akan dijalankan. Nah, di sana tentunya akan ada yang namanya, kalau nggak salah itu ada time-nya sendiri masing-masing. Misalnya proses A dimulai dengan time atau misalnya milisecond ke 8 atau milisecond ke 0,08 atau urutan keempat misalnya, urutan keempat. Nah, kemudian pada proses yang kedua atau yang B itu pada activity yang kedua atau time yang kedua. Nah, kemudian yang terakhir itu yang C itu misalnya pada urutan atau time yang ke-5 dia dapatnya, berarti di detik yang ke-5 misalnya. Nah, yang akan diurutkan terlebih dahulu tentunya yang sudah terjadwal pertama kali, yaitu proses A, walaupun dia itunya di detik 4 contohnya. Nah, baru kemudian yang proses B, kemudian setelah itu baru yang proses C. Nah, gimana kalau yang proses C-nya itu time-nya lebih kecil? Nah, bisa aja nanti dia lebih dulu daripada proses yang B. Nah, di sini sistem operasi itu ya memungkinkan lebih dari satu proses untuk dimuat ke dalam memori atau multi processing. Kemudian dapat dieksekusi pada waktu proses dan dimuat sehingga berbagi CPU yang menggunakan penggandaan waktu. Nah, selanjutnya di sini antrian penjadwalan proses. Nah, di dalam sistem operasi ini memelihara antrian atau penjadwalan proses ini itu terpisah untuk masing-masing dari suatu proses. Nah, kemudian dari PCB, nah ini dari semua proses dalam keadaan yang dieksekusi. Nah, kemudian di sana ditempatkan dalam antrian yang sama. Nah, selanjutnya ketika ada proses yang diubah ya, nah PCB ini tidak terhubung dari antrian saat ini dan dipindahkan ke antrian status yang baru. Nah, kurang lebih di sini ada antrian yang dipertahankan penjadwalan proses penting sebagai berikut. Nah, di sini ada yang namanya job queue. Nah, di sini yaitu antrian yang menyimpan semua proses dalam sistem. Kemudian ada ready antrian atau antrian yang sudah siap ya. Nah, di sini antrian ini menyimpan satu set semua proses yang ada di dalam memori utama dan siap untuk menunggu untuk segera dieksekusi. Nah, kemudian bila ada proses baru, nah di sini akan dimasukkan ke dalam antrian. Jadi ya mungkin kurang lebihnya bedanya antrian yang ready dan juga job queue ini. Kalau job queue itu sudah kalau yang saya pelajari itu dia sudah terjadwal ya.
yang job queue itu, baik dalam scheduler sistem operasi maupun scheduler dalam programming itu hampir sama secara konsepnya. Nah, kemudian ada antrian perangkat. Nah, di sini proses yang diblokir. Nah, karena tidak tersedianya perangkat input output. Nah, merupakan pada antrian ini. Jadi bila ada suatu hardware atau proses yang tidak terdapat ya dari input output, nah nantinya proses input output ya di sini. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam antrian yang perangkat yang ini kategorinya. Oh ya, untuk absen nanti di yang pertemuan ke-8 ya untuk absennya nanti. Nah, selanjutnya di sini kurang lebih untuk alur proses scheduling ya, penjadwalan prosesnya, antriannya gimana. Nah, di sini yang pertama itu ada job queue, itu misalnya ada beberapa antrian yang sudah terjadwal. Nah, di sini masuk ke dalam job queue. Nah, kemudian secara urut, nah nanti dia akan masuk ke dalam tahap ready queue atau ready untuk diproses secara scheduling penjadwalannya. Nah, dari ready queue ini dia akan diproses ke dalam CPU. Nah, dari CPU ini dia akan mengecek apakah ada input output waiting proses yang atau input output dari proses job yang ditunggu atau proses antrian atau proses scheduling yang saya tunggu. Nah, kalau ada, nah dicek ini apakah ada input outputnya. Nah, kalau ada nanti dia akan mengecek ready queue-nya lagi gitu. Jadi walaupun dia sudah siap untuk dijalankan secara prosesnya, dia tetap harus dicek juga untuk input outputnya. Nah, seperti kalau misalnya dia nggak ada, tidak tersedia input output, nah nanti dia akan masuk ke antrian yang kurang lebihnya sebenarnya antrian yang perangkat atau hardware. Nah, kalau sudah nanti kan kalau tidak dari CPU ini sudah selesai ya, dari semua antrian ini dia akan exit itu. Berarti semua proses yang dijalankan atau antrian yang dijalankan misalnya ada 5, ya berarti sudah selesai. Nah, di sini dalam sistem operasi itu juga dapat menggunakan beberapa kebijakan yang berbeda ya dalam setiap pengolahan setiap antrian atau schedulingnya. Nah, diantaranya ini ada FIFO, round robin, priority, dan juga lain-lain. Tadi kalau nggak salah di sini ada FCFS atau first come first serve, dan juga ada SCN atau short job next. Nah, kemudian dalam scheduling sistem operasi juga ditentukan cara untuk memindahkan prosesnya antara antrian yang sudah siap dan akan dijalankan yang hanya dapat memiliki satu entry per inti prosesor. Nah, di sini pada sistem ya. Nah, kemudian untuk pada bagian model proses to state, nah, di sini mengacu atau merujuk pada kondisi yang berjalan dan tidak berjalan. Nah, di sini akan dijelaskan pada deskripsinya ya kurang lebih. Nah, kalau untuk statusnya running ya, dia ketika proses baru dibuat itu akan masuk ke dalam sistem dalam kondisi yang sedang berjalan. Nah, kalau dia tidak running, prosesnya itu akan disimpan di dalam antrian, kemudian dia akan menunggu hingga giliran merekanya dieksekusi. Misalnya ada 2 antrian atau 3. Nah, yang akan dijalankan terlebih dahulu ya bisa saja sudah pasti antrian yang pertama. Nah, yang kedua ketiga itu not running, artinya dia sedang menunggu antrian. Nah, kemudian dari antrian yang kedua sama yang ketiga dia sedang menunggu. Nah, bisa saja di antara kedua dan ketiga itu bisa yang lebih dulu dijalankan itu yang ketiga.
tergantung dari kalau nggak salah tuh time yang dibutuhkan. Misalnya timenya lebih cepat, nah itu bisa. Kemudian di sini ada penjadwalan atau scheduling. Nah, dalam scheduling ini juga pada perangkat lunak sistem ya, atau sistem software yang khusus untuk menangani penjadwalan proses itu dengan berbagai cara. Nah, di sini ada tugas utama mereka, yaitu memilih pekerjaan yang akan diserahkan ke dalam sistem dan juga memutuskan proses mana yang akan dijalankan. Nah, penjadwalan ini terdiri dari penjadwalan jangka panjang, jangka pendek, dan juga jangka menengah. Nah, di Windows kita juga dapat membuat itu yang namanya scheduling sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, kalau saya waktu bikin web apps, kebetulan itu di server Windows ya. Nah, jadi itu karena membutuhkan scheduling untuk merubah data pada database, jadi dibuat scheduling itu kalau nggak salah pakai tools. Kalau di Windows itu text schedule atau text scheduler. Nanti kalau di Windows itu ada. Atau kita bisa menggunakan scheduler, misalnya untuk membuat laptop kita menjadi sleep tuh, ketika jam berapa. Nah, itu bisa diatur dalam text scheduler di Windows. Nah, kalau mau ngatur scheduler di Linux juga bisa, di macOS juga bisa. Nah, pasti itu caranya nanti berbeda-beda. Bisa dengan script atau biasanya script command tertentu ya. Nah, kalau di Windows dia udah pasti UI, tinggal kita menambahkan letak dari aplikasinya itu yang akan dituju untuk dijalankan scheduling. Nah, di sini untuk yang jangka panjang itu disebut sebagai juga penjadwalan untuk yang pekerjaan ya. Nah, penjadwalan jangka panjang juga menentukan dari program mana yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Nah, selanjutnya di yang jangka panjang ini memilih proses dari antrian dan membuatnya ke dalam memori untuk dieksekusi, sehingga prosesnya itu memuat ke dalam memori untuk penjadwalan CPU. Nah, selanjutnya untuk yang jangka pendek ini ya sebenarnya sama, itu untuk penjadwalan CPU juga. Nah, di sini tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kinerja sistem sesuai dengan kriteria yang dipilih. Nah, kalau untuk yang jangka menengah ini biasanya untuk scheduling itu untuk yang digunakan untuk sebagai swapping, yaitu menghapus proses dari memori. Nah, di sini itu mengurangi tingkat multi programming atau multi processing. Nah, dalam jangka menengah ini yang schedulingnya itu bertanggung jawab untuk menangani proses swapping out atau swapping out. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya perbandingan antar penjadwalan, baik itu yang jangka panjang, jangka pendek, dan juga jangka menengah. Nah, mulai dari namanya, yaitu jangka panjang itu untuk penjadwalan ya pekerjaan, kemudian untuk yang jangka pendek biasa digunakan untuk penjadwalan pada CPU. Nah, kalau yang menengah untuk swapping proses. Nah, dari segi kecepatan itu di sini ada kecepatannya kurang dari penjadwalan jangka pendek. Ya, karena ini untuk jangka panjang pasti dia memerlukan proses yang lebih banyak dari scheduling yang lainnya. Nah, kalau yang jangka pendek dia sudah pasti lebih cepat di antara yang jangka panjang dan juga menengah. Kalau yang menengah ini di antara yang jangka pendek dan juga jangka panjang. Selanjutnya untuk pengontrolan tingkat multiprogramming di sini untuk jangka panjangnya. Nah, kalau yang jangka pendek di sini itu memberikan kontrol yang lebih rendah pada tingkat multiprogramming. Nah, kalau yang jangka panjang ini itu secara penuh ya memberikan tingkat untuk mengontrol
multi programming. Kalau yang menengah itu agak dikurangi atau ya di antara jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, di sini untuk yang jangka panjang itu hampir tidak ada atau minimal dalam sistem pembagian waktu. Nah, kalau yang pendek ini sistem berbagi waktu juga bisa dibilang sangat minim. Kemudian bagian dari sistem ini kalau yang jangka menengah itu juga dari pembagian waktu. Selanjutnya dari yang kelima, poin kelima itu memilih proses dari pool dan juga memuatnya ke dalam memori untuk dieksekusi. Nah, kalau untuk yang jangka pendek ini dia memilih proses-proses yang sudah siap dijalankan atau yang pasti yang segera untuk dijalankan. Nah, kalau yang jangka menengah ini itu dia memperkenalkan kembali proses ke dalam memori dan juga dapat mengeksekusi untuk dilanjutkan. Oke, selanjutnya di sini itu memilih proses poin 5 ini selanjutnya itu saklar konteks. Nah, di sini saklar konteks itu digunakan untuk menyimpan dan mengembalikan status atau konteks CPU dalam blok kontrol proses sehingga eksekusi proses dapat dilanjutkan dari titik yang sama di waktu kemudian atau di proses di kemudian nanti akan bertemu dia. Nah, di sini mungkin kurang lebih alur dari saklar konteks ya. Ketika penjadwalan untuk mengganti CPU, nah dari menjalankan satu proses untuk dijalankan proses yang lain ya. Nah, di sini dari proses yang sedang berjalan kemudian disimpan ke dalam blok kontrol proses. Nah, selanjutnya setelah itu keadaan untuk menjalankan proses itu dimuat dari PCB sendiri dan digunakan untuk mengatur PC, register, program dan lain-lainnya. Di sini pada titik tertentu proses kedua dapat sudah dijalankan. Nah, misalnya di sini ada proses 1, 2, kemudian ada proses 2 lagi, ada proses 1 lagi. Nah, pada proses 1 itu dijalankan itu untuk save state proses 1. Ya, dia di sini panahnya mengarah ke restore proses 1 state ya. Balik lagi ke proses 1. Nah, di sini proses P2 juga dari berarti proses P1 save state, di sini ada proses P2 state. Jadi berulang ya proses 1 dia menyimpan set dari P1 kemudian dibalikan dengan restore. Setelah itu proses P2 dan juga ini ada save state-nya selanjutnya dibalikan ke restore state. Nah, ketika saklar konteks ini secara komputasi itu karena register dan juga ada status memori yang harus disimpan dan juga harus dipulihkan atau direstore. Nah, serta untuk menghindari jumlah waktu switching konteks dengan beberapa sistem perangkat keras menggunakan 2 atau lebih set dari register prosesor. Nah, dalam proses ini ketika diaktifkan, nah informasi berikut disimpan untuk digunakan pada proses yang selanjutnya. Nah, di sini akan disimpan nanti itu penghitung program, penjadwalan informasi, base dan batas nilai register, daftar yang digunakan saat ini, kemudian negara yang berubah, informasi status input output, dan juga informasi akuntan. Oke, selanjutnya ke bagian itu
algoritma penjadwalan proses. Itu masih bagian di dalam penjadwalan proses yang tadi. Nah, di sini nanti akan ya kurang lebih terdapat, kita akan mencoba menghitung atau coba menganalisa dari schedule CPU secara manual. Nah, di sini algoritma penjadwalan proses itu terdapat beberapa ya. Di sini disebutkan ada 6, ada FCFS atau first come first serve, dan juga ada SJN, short job next, ada scheduling prioritas, kemudian waktu tersisa yang tersingkat, ada round robin, dan juga ini ada penjadwalan antrian bertingkat. Nah, di sini yang pertama itu dijelaskan tuh untuk algoritma ini bersifat non preventif dan juga atau preventif. Nah, untuk algoritma non preventif ini dirancang agar ketika suatu proses memasuki kondisi berjalan, nah itu dapat diprevensi sampai waktu selesai yang ditentukan. Direkam ya, nanti akan saya share untuk recordingnya. Kemudian untuk yang scheduling preventif ini didasarkan pada prioritas yang dimana itu penjadwalannya dapat didahului oleh proses yang berjalan secara prioritas baik rendah, dan juga kapan saja ketika prioritas tinggi itu untuk masuk ke status ready atau siap ya untuk segera diproses. Kemudian ini ada PTPD atau pertama tiba, pertama dilayani. Ya mungkin kurang lebihnya kalau bahasa Inggrisnya itu first come first serve, first served. Nah, ini bahasa Indonesianya jadi PTPD, kalau Inggrisnya jadi nanti yang FCFS. Nah, di sini pekerjaan ini yang dieksekusi berdasarkan dari pertama datang, yaitu pertama dilayani. Jadi misalnya ada 10 antrian penjadwalan proses. Pasti yang pertama itu akan dilayani terlebih dahulu untuk dijalankan prosesnya. Nah, selanjutnya untuk algoritma ini penjadwalannya itu bisa non preventif dan juga preventif. Nah, di sini lebih mudah dimengerti dan juga diimplementasikan dari algoritma yang ada. Yang PTPD atau FCFS ini lebih mudah untuk dianalisa. Kemudian implementasinya didasarkan pada antrian FIFO. Nah, dari kinerjanya itu kinerja buruk karena waktu tunggu rata-rata tinggi. Oke, di sini ada contoh ya dari algoritma FCFS atau pertama tiba, pertama dilayani. Nah, di sini ada 4 proses ya. Di sini ada proses A, B, C, dan D. Oke, di sini waktu tibanya itu 0, 1, 3, 7. Untuk lama prosesnya ini ada 4, 7, 3, 8. Kita anggap ini sebagai detik ya, berarti detik ke 0, 1, ketiga, dan 7. Oke, di sini secara analisanya itu untuk di barisan prosesnya ya. Di sini yaitu oke. Nah, di sini A1. Nah, waktu tiba lama proses. Ya, harusnya itu nanti yang A ini 0, kemudian atau 4 ya. Ini kita coba di cara yang lainnya.
Coba FCF, saya juga agak lupa ya ini FCFS kalkulator, nanti bisa dianalisa dari sini ya. Nah, kita pilih FCFS. Tadi ada ininya 0, 1, 3, 0, 1, 3, 7, 0, spasi 1, spasi 3, spasi 7, kemudian lama prosesnya 4, 7, 3, 8. Harus urut ya untuk nanti. 4, spasi 7, spasi 3, spasi 8. Coba kita cek nah dari sini. Nah, untuk lebih mudahnya pakai chart ini ya, Gantt chart. Kalau di sini kan mungkin agak lebih detail ya, agak sulit. Jadi ini ada A-nya 4 kali dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4 dilanjutkan dengan B sampai 7 kali ya ini. Karena B akan dijalankan pada detik ke-7. Jadi 4 nanti tambah 7, jadi B kita buat sampai 7 kali, nanti ini ada di 11 kalau nggak salah. Nah, terus C-nya 3. Kemudian setelahnya yang B. Nah, kalau dari Gantt chart ini lebih mudah. Tadi kan kita ada data ini, datangnya 0, A, B 1, kemudian C-nya 3, D 7. Nah, pasti yang pertama kali dimasukkan itu 0, dan ini proses yang pertama. Kita sebut prosesnya itu A. Selanjutnya dari proses pertama ini 0 ke 4. Nah, itu A ke 0 ke 4. Nah, di sini batasnya. Nah, berarti proses B itu dimulai pada detik keempat, atau ya karena time ini ya kita sebutnya detik atau nanti milisecond ya, atau satuan terkecil lagi tuh. Oke ya, silakan yang mau izin. Nah, karena yang B ini dijalankan pada burst time ke-7, nah nanti ini 4, kalau kita hitung 4 ditambah 7 nanti jadinya 11. Nah, jadi proses A dijalankan pada yang pertama 0, kemudian selesainya itu pada time ke-4. Nah, kemudian yang B ini dijalankan pada time ke-7 ya, atau selesai. Selesainya di 11, nanti dijalankan pada yang ke-7. Jadi nanti akan menghitung jumlahnya di 0 ke 4, 4 ditambah 7 ini berapa, ini 11. Nah, yang saya ini 3 kan diproses selama 3 detik ya. Ini bisa aja secara penjelasan itu diproses selama beberapa waktu ya. Mungkin mudahnya proses A dijalankan selama 4 detik misalnya. Proses B dijalankan selama 7 detik, proses C 3, proses D 8. Nah, nanti ini akan dijumlahkan dari 0, 4 tambah 7, 11 tambah 3, 14 tambah 8, 22. Nah, nanti dibagi rata-ratanya berapa, kita total nih dari 4, 11, 14, 22 itu 40 dibagi 4 proses ini, A, B, C, D dibagi 4 sama dengan 10. Nah, kemudian ini rata-rata waktu kembalinya itu selama 10 kali. 10 kali. Misalnya 10 detik. Harusnya ini bukan 10 detik ya, karena proses itu lebih cepat. Masih ada satuan terkecil waktunya. Di sini kita analogikan sebagai detik. Berarti nanti ini waktu kembalinya itu pada detik ke-10. Dan waktu tunggunya itu selama 4,5.
Kemudian untuk yang SGN ini dikenal juga sebagai proses terpendek yang dipertamakan atau PTD. Dan juga algoritmanya itu bisa digunakan untuk penjadwalan non preventif dan juga preventif. Dari pendekatan terbaiknya itu untuk meminimalkan waktu tunggu. Nah, juga dia mudah diimplementasikan dalam sistem batch di mana waktu CPU yang diperlukan diketahui sebelumnya, dan juga tidak mungkin diterapkan dalam sistem interaktif di mana pada waktu CPU yang dibutuhkan tidak diketahui. Nah, selanjutnya prosesor harus tahu sebelumnya berapa banyak waktu proses akan memakan waktu. Nah, di sini kita akan coba ya. Kalau pada yang baris proses ini, gambar ini dia lebih didetailin ya. Misalnya proses pertama itu A, saat tiba, kemudian lamanya berapa lama? 5. Ya, dia 1, 2, 3, 4, 5. Kalau lebih singkatnya tadi kayak ini ya, Gantt chart ini. Itu lebih singkatnya langsung disingkatin 0, 4. Harusnya kalau di detailnya A-nya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Coba di sini SGN sort job first harusnya sama ya dengan ini. Atau sort job first. Coba ABCD 0356 0356 5724 5724 18 675. Oke. Ya, berarti sort job first ini dia hampir sama dengan yang sort job next ya. Nah, di sini kalau kita analisa di situ waktu selesainya itu pada time ke-18 ya. Di sini yang dijalankan terlebih dahulu ini A, kemudian C, D, dan B. Nah, kenapa tidak urut seperti yang tadi ya? Tadi kan kalau misalnya itu A, B, C, D. Kalau ini A, C, D, dan B. Nah, yang pertama itu pasti yang schedule pertama itu udah pasti dijalankan untuk pertama kali. Di sini waktu burst time itu 5. Nah, yang C itu berapa? Kita cari 5. Di sini yang short job first ini diambil itu pada paling terkecil. Setelah job pertama ini yang paling kecil di antara B, C, dan D ini yang mana? Nah, di sini ada 2 yang paling kecil, pasti kemudian dijalankan yang C karena diambil yang paling kecil. Yang C 5 tambah 2, nanti di akhirnya dia finish time-nya 7. Nah, setelah itu D. Kenapa D? Kenapa bukan B ya? Ya karena di sini tipe algoritmanya itu shortest ya. Kalau di Indonesianya itu ya pendek atau paling kecil. Nah, dijalankan kemudian yang D. Nah, kemudian waktu time-nya ditambah 4 jadi 11. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir itu B tambah 7. Jadi selesainya itu pada time ke-18. Jadi untuk yang SGF ini atau SGN dia dijalankan pada schedule yang pertama, kemudian dilanjutkan pada burst time atau lama proses yang paling sedikit. Nah, kalau FGFS kita coba ya dengan time yang sama. Nah, dia pasti berurut ABCD walaupun di sini ada B-nya besar, kemudian C-nya lebih kecil dan D lebih besar dari C. Nah,
Kalau yang FCFS ini dia beda, dia pertama datang pasti pertama dilayani, jadi harus urut. Kalau SCF atau SCN ini dia dilayani dengan burst time atau lama proses yang paling sedikit. Tentu yang paling pertama terlebih dahulu itu yang pertama A ini contohnya. Dimulai dari arrival time kedatangan itu di 0. Kemudian dia selesainya di 5, ya dilanjutkan dengan kenapa bukan 3? Ya, ini dia datangnya pada detik atau time ketiga di antara proses A, di antara 0 sampai time kelima tuh. Ini nanti dilanjutnya dari time kelima tuh selama 7, kita analogikan 7 detik. Oke, selanjutnya di sini ada penjadwalan berbasis prioritas ya. Di sini dijelaskan itu penjadwalan prioritas ini yaitu algoritma non preventif dan juga salah satu algoritma penjadwalan yang paling umum dalam sistem batch. Nah, kemudian pada setiap prosesnya itu diberi prioritas. Proses dengan prioritas tertinggi itu harus dijalankan terlebih dahulu dan seterusnya. Jadi schedule yang paling berprioritas tinggi itu harus dijalankan, kemudian setelahnya ya berprioritas yang di bawahnya itu. Nah, di sini prosesnya itu dengan prioritas itu sama dijalankan dengan yaitu berdasarkan first come first serve. Itu hampir sama dengan FCFS, ya artinya yang pertama kali datang itu yang mempunyai prioritas yang lebih tinggi. Kemudian prioritasnya itu dapat diputuskan berdasarkan persyaratan memori, persyaratan waktu atau persyaratan sumber daya lainnya. Nah, kemudian di sini ada waktu terpendek. Nah, di sini waktu terpendek itu tersisa ada SRT atau versi primitif dari algoritma SCN. Nah, di sini ya, sudah habis ya. Terus prosesor dialokasikan untuk pekerjaan yang paling dekat dengan penyelesaian, tetapi dapat didahului oleh pekerjaan siap yang lebih baru dengan waktu penyelesaian yang lebih singkat. Tidak mungkin diterapkan dalam sistem interaktif di mana waktu CPU yang dibutuhkan tidak diketahui. Nah, ini sering digunakan dalam lingkungan batch di mana pekerjaan pendek perlu memberikan preferensi. Di sini masih ada beberapa lagi, ada round robin atau antrian bertingkat. Mungkin yang round robinnya itu di sini. Nah, ini first come first serve. Nah, tadi ya sekilas ya mengulas itu nanti di sini dari waktu kedatangan sampai waktu dilayani. Nah, itu nanti dikurang nih nanti ini cara ngitungnya. Jadi 8 dikurang 0, kemudian proses kedua itu 12, berarti 8 ditambah 4 12 dikurang 1 dari waktu kedatangan. Kemudian proses ketiga itu 21 dari 12 ditambah 9, kemudian dikurang 2 arrival time waktu kedatangan. Nah, sampai seterusnya. Kemudian dibagi 4 atau prosesnya ada berapa. Nah, 61 bagi 4, jadi waktu rata-rata itu didapat yaitu 15,25. Nah, ini yang SCF tadi sudah ya, yaitu yang pertama kali sudah pasti proses yang pertama. Nah, selanjutnya itu proses dengan service time yang paling sedikit. Dengan service time yang paling sedikit. Ya, di sini ada 1, kemudian 2, selanjutnya itu 4 ya di sini dengan service time-nya 5. Nah, di sini 1. Kenapa 1 lagi di sini? Karena dimulai dari P1 ini 0 ke 1, kemudian dilanjutkan 1 sampai 5, artinya 1 ditambah 4 5. Di sini agak berbeda sedikit dengan yang
tadi di sini. Sebenarnya hampir sama caranya, walaupun di sini ya tujuannya sama, nanti didapatnya itu semua service time-nya dikalkulasi, kemudian didapatkan average time-nya itu berapa. Nah, untuk yang terakhir ini itu round robin dengan biasanya ada kuantum berapa, 4 atau 2 itu sebagai pembaginya. Nanti berapa kali? Nah, di sini kan ada proses 1 dengan service time-nya 8. Kemudian kuantum 4. Nah, ini sama aja dengan pembagi. Berarti proses 1 dibagi selama 2 kali proses. Tuh. Kalau ada yang ganjil atau ada sisa, nah itu biasanya di terakhir kayak ini, misalnya proses 1 karena ada kuantumnya 4. Nah, di sini 0 ke 4. Kemudian P2-nya 4. P2 4 di sini urut ya, tetapi karena ada kuantum jadi dibagi nanti sampai habis. Berarti P1 dari waktu kedatangan 0 sampai service time-nya 4, bukan 8 ya untuk menghitungnya. Kemudian P2 ditambah 4. P2 habis ya karena dia service time-nya 4. Udah nggak ada lagi. Nah, selanjutnya P3 8 tambah 4 12. Nah, di sini masih ada sisa 5, berarti yang proses 3. Kemudian P4 nanti akan sisa 1 dari kuantum dari service time 5 dikurang kuantum 4. Jadi di sini sudah sampai time 16. Kemudian dilanjutkan karena ada 4 proses, diulang lagi sampai 1 tuh. Apakah 1 masih ada? Kalau ada kita masukkan. Berarti 1 sudah habis nih. Berarti 1 itu ada 2 kali. Kemudian P3. Kenapa P3 dan P2 enggak ada? Karena P2 ini sudah habis sebelumnya dengan kuantum 4. Dia juga service time-nya 4. Nah, untuk selanjutnya, nah karena dia sisa 5 sebelumnya yang P3, dia masih ada sisa 1. Nah, selanjutnya P4. Oh, P4 enggak 24 plus 4 28. Kenapa 25? Ya karena dia tadi yang pertama ini sudah 4, kemudian sisa service time-nya 1. Jadi di P4 ini hanya bertambah 1 kali atau 1 waktu. Nah, selanjutnya di P3 juga terakhir sisa 1. Jadi 26. Nah, di sini dihitung rata-ratanya itu P1. Berarti di time ke-20 dikurang 0. P1 ini berakhir di time ke-20. Kemudian dikurang 0 dari waktu kedatangan. Kemudian ditambah P2-nya berakhir di 8. Dikurang 1. Kemudian di sini bisa aja ya beda waktunya, bisa nanti 3, 9 atau 10. Ya berarti nanti di sininya 8 dikurang 3 itu sesuai dengan dikurangnya dengan arrival time atau waktu kedatangan. Nah, kemudian yang P3 ini selesai di time ke-26 atau yang terakhir, dikurang waktu kedatangan 2. Kemudian terakhir itu P4 selesai di time 25 dikurang waktu arrival time-nya 3. Nah, kemudian di total 74, kemudian dibagi ada 4 proses di sini. Sehingga rata-rata yang didapat dalam round robin itu dari CPU schedule-nya itu 18,5. Nah, kalau kita coba di sini ya, di sini ini terakhir ini SGF dengan inputan arrival time dan service time yang sama ya atau burst time. Kita coba round robin RR. Nah, di sini kuantumnya kita masukkan, karena di sini kecil-kecil ya, kita masukkan kuantumnya 2.
karena paling kecilnya 2, nggak mungkin kita masukkan 4, nanti di sini nggak bisa kehitung ya yang 2 ini. Kita coba calculate ya, sama kayak yang tadi ya, yang ini. Jadi proses yang pertama dijalankan itu proses A itu 0 ke 2 ya. Nah di sini A masih ada sisa, kemudian dijalankan lagi ya sampai seterusnya. Nah, di sini saya share untuk linknya ya. Taruh di sini link referensi ya, mungkin kalian nanti pengen coba-coba ya. Oke, untuk materi scheduling proses dan juga algoritma prosesnya ini sudah selesai ya. Oke, ada yang ingin bertanya ya? Dian Lestari, rest off, ada apa? Ya Pak, saya ingin bertanya. Dari tadi yang Bapak jelasin macam-macam algoritma penjadwalan proses, apa di setiap CPU itu semuanya dijalankan atau beda-beda gitu Pak? Ya, di setiap CPU pasti dijalankan tergantung ini juga ya. Bisa sesuai dengan priority-nya. Yang pasti kalau saya sendiri nggak tahu ya dalamnya kayak gimana gitu. Yang pasti itu pasti dijalankan, baik itu menggunakan first come first serve, baik itu menggunakan round robin atau menggunakan yang SGF, itu pasti dijalankan. Berarti semua itu otomatis gitu ya Pak? Iya, secara otomatis dari CPU-nya. Terus tadi yang Bapak maksud waktu di awal tools itu maksudnya gimana ya? Oh, yang pakai tools ya, kita bikin scheduler sendiri. Bentar, text schedule. Nah di sini masih kelihatan kan screen-nya ya? Ya, kalau masih terlihat di sini, kalau saya pernah bikin scheduler otomatis ya, atau penjadwalan itu untuk program yang saya buat atau web apps itu untuk mengubah status data atau menghapus data secara otomatis. Nah di sini saya menggunakan text scheduler pakai Windows ya. Ini udah pasti pakai Windows. Kalau selain Windows pasti ada scheduler tools yang lain tuh, dan juga caranya pasti berbeda. Nah di sini buka scheduler task atau text scheduler. Nah di sini text scheduler. Aduh, ini sampai sini sedikit. Nah ini aja. Penjadwalan otomatis dengan text scheduler. Nah di sini kita dapat mengirimkan email, menjalankan aplikasi tertentu, kemudian menampilkan pesan secara otomatis. Misalnya ya yang dijelaskan seperti ini ya. Nah di sini kita buka text scheduler, tampilannya akan seperti ini. Nah nanti bisa create basic task di kanan ya. Di sini di action ada create basic task. Nah kita namain scheduler task-nya apa nih? Description boleh diisi, boleh tidak ya. Kemudian kita klik next. Nah kemudian kalau ini version Windows 7 ya. Kalau Windows 10 biasanya agak beda, tapi isinya hampir sama. Nah misalnya kita buat schedulernya itu bisa daily, weekly, monthly, atau sekali. Tuh, hanya sekali gitu. Atau kapan ketika komputer ini start atau digunakan, berarti setelah startup, setelah komputer
nyalakan, nanti dia akan memulainya kapan, ada jarak waktunya. Kemudian ketika log on atau misalnya kita dari sleep kemudian kita login kembali, atau secara spesifik lagi. Nah, kalau saya menggunakannya daily biasanya ya, karena memang datanya itu harus segera diupdate ya secara cepat, atau weekly bisa tergantung dari kebutuhan itu tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita pilih daily kemudian kita next. Nah, di sini dimulainya setiap jam berapa gitu. Pasti ini recovery-nya 1 days. Ini dibiarkan, tinggal waktu mulainya kapan. Tuh, nanti akan start misalnya besok atau hari ini tanggal 14 misalnya jam 9 malam. Tuh, enggak apa-apa. Nanti berarti setiap jam 9 malam akan ada schedule yang berjalan tuh. Nah, selanjutnya di sini pilih saja start up program. Bisa defaultnya start up program ya, defaultnya. Ini dibiarkan, langsung next saja. Nah, di sini biasanya setelah itu kita memilih nih program atau script aplikasi yang mau dijalankan secara otomatis. Di sini yang dijalankan itu di contohnya itu terus untuk backup batch. Ini file apa ya? Nah, kalau saya terakhir itu untuk PHP. Nah, berarti di sini yang diambil itu file PHP-nya, berarti directory C sampp php kemudian /php.exe. Nah, di sini kemudian untuk add argumennya ini bisa dikosongin. Nah, mulai ada isinya ini nanti di start in. Itu argumennya apa nih? Schedulernya. Nah, kalau saya menjalankan itu schedulernya di program tuh sebenarnya tergantung kebutuhannya. Itu kalau misalnya pakai Laravel itu ada script query jobnya tuh, nanti dimasukin. Kalau mau ini ada tutorialnya ya, kalau mau nyari-nyari tuh buat scheduler, task scheduler dengan Laravel Windows tuh bisa. Nah, kemudian di bagian akhir ini di schedule menampilkan ringkasan dari yang kita buat. Di sini melakukan backup data secara otomatis yang dilakukan per hari jam berapa, ini deskripsinya. Dan ini triggernya daily, berarti jam 16 atau jam 4 sore everyday setiap hari. Ini actionnya programnya ya. Kemudian finish. Nah, nanti secara otomatis akan berjalan. Nah, ini kalau kita bikin yang namanya itu scheduler untuk menjalankan program tertentu ya. Tuh. Atau misalnya mau bikin laptop sleep sendiri setiap jam 12 malam gitu. Untuk misalnya kita sebagai alarm untuk segera istirahat ya, misalnya bisa kayak gitu. Oke, apakah sudah cukup jelas? Pak, saya mau tanya lagi. Kalau misalkan kita lagi buat proses penjadwalan gitu, misalkan kita buatnya misalkan di jam yang sama, misalkan di jam 16 gitu, ada 2 penjadwalan. Apakah itu diproses berbarengan atau satu persatu gitu, Pak? Nah, misalnya di jam yang sama, pasti yang dijalankan yang terlebih dahulu dibuat ya. Tuh. Nanti jalankan yang terlebih dahulu dibuat, baru yang itu yang setelahnya, walaupun jamnya sama. Tetap dijalankan di jam yang sama, mungkin beda milisecond berapa detik ya, beda berapa milisecond gitu. Tetap yang dijalankan yang pertama kali dibuat. Dan tetap pada jam yang sama, misalnya jam 16 gitu. Ya. Oke. Ya, Pak, terima kasih.
Apakah ada lagi atau sudah cukup? Kalau sudah tidak ada lagi, saya akhiri untuk pertemuan ini ya, sistem operasi pertemuan ke-8. Oh ya, hari Senin depan libur lagi ya untuk jadwal sistem operasi ya, tanggal merah. Tapi kuliah untuk matkul lain masuk, Pak? Oh, masuk. Oh ya udah, kalau masuk nanti saya tetap di hari Senin ya. Kalau tetap masuk jam berapa? Jam setengah 9 ya? Jam maghrib kalau setengah 7 kalau nggak salah, Pak. Oh, sistem operasi itu kalau nggak salah setengah 9 ya. Nanti saya infokan lagi deh di jadwal yang diberikan. Sebentar. Jadwalnya itu sistem operasi itu Senin setengah 9. Berarti nggak ada Senin ini, tetap masuk ke Senin depan ya, walaupun tanggal merah. Oke, kalau gitu mungkin di pertemuan ke-9 itu nanti hari Senin ya, jam setengah 9. Oke, kalau tidak ada lagi atau sudah cukup, saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir juga berpartisipasi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.